Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami membuka hati kami sehingga benih firman yang boleh disampaikan boleh tertanam di dalam hati kami. Kami persiapkan tanah hati kami Tuhan, sehingga benih tersebut Tuhan boleh tertanam dengan baik. Dan biarlah Tuhan Kau yang berkata-kata dengan sempurna. Biarlah melalui streaming ini Tuhan kami boleh belajar. Kami boleh dapat pembelajaran dan pembekalan dalam kehidupan kami, untuk kami melewati hari-hari kami. Dan kami tetap percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna atas kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan, dan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara, Engkau yang mengajar, dan kami siap mendengar dan belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Luar biasa. Terima kasih pemusik, singer, WL yang luar biasa. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan malam hari ini. Ada satu firman yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Kita bisa buka di Ibrani 12 ayat yang kedua. Mari kita persiapkan Alkitab kita ataupun Alkitab elektronik kita. Ya, kita baca ya. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oke, ini menarik. Saya juga bacanya juga membaca firman ini begitu luar biasa. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak dari kita tuh tidak fokus, gagal fokus ya. Nah, mungkin saya kasih sebuah analogi ya kepada teman-teman semua. Teman-teman mungkin sering jalan atau di akhir-akhir ini mungkin pernah naik mobil atau naik kendaraan atau lewat jalan tol, pernah lihat di kanan kiri kita banyak iklan-iklan, ya iklan papan reklame ya. Nah teman-teman, saya mau kasih tahu, konsentrasi dan fokus adalah hal yang sangat vital dalam berkendaraan. Ya, saya kasih analoginya tuh dalam kendaraan. Jadi konsentrasi dan fokus itu penting banget dalam kendaraan. Kadangkala kita tanpa sadar waktu kita berkendaraan, kalau kita kurang fokus, kita justru bisa membahayakan bukan cuma diri kita tapi orang lain. Nah, tadi saya katakan kenapa saya bilang kalau kita nyetir mobil sering ada iklan. Iklan tuh bagus sekali. Cuman memang kalau kitanya tidak hati-hati waktu kita berkendaraan, iklan itu juga bisa membahayakan. Ya, baik saya maupun orang lain, baik kita maupun orang lain. Karena kalau kita tidak hati-hati, mata kita tidak fokus ke jalan yang benar, kita ngelihat iklan tiba-tiba kita lupa di depan kita ada sesuatu dan kita bisa nubruk. Ya, besar kemungkinan beresiko. Seperti itu. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita, demikian juga masalah ya tanpa disadari ya, baik pergumulan, seringkali itu mengalihkan fokus kita kepada Allah untuk tetap mempercayai Allah. Kadang-kala masalah hadir dalam setiap kondisi yang sulit, kondisi-kondisi kita ya, seperti ya bisa juga masalah datang dalam keuangan yang sulit, karir yang jalan di tempat, bisa juga jodoh yang nggak kunjung tiba, ya. Kadang-kala hubungan suami, istri, anak dan lain sebagainya, dan juga mungkin ya bisa juga dalam bentuk penyakit yang menahun. Nah, kadang-kala dalam kehidupan itu salah satu itu tadi yang saya sebutkan adalah bagian-bagian dari masalah. Itu seperti halnya tadi kalau saya katakan waktu kita nyetir itu iklan-iklan sebenarnya. Sebenarnya fokus kita harus bukan iklan. Harusnya fokus kita kepada jalannya, kepada tujuannya.
Tapi namun seringkali tanpa kita sadari waktu kita jalan, wah itu iklannya seru banget, diskon, sale. Wah, apalagi kalau sale. Yang nengok bukan cuma laki, perempuan, semua kanan kiri. Nyetir dalam mobil, nggak yang nyetir, yang navigator dua-duanya nengok. Wah itu bahaya. Ya, itu seringkali terjadi. Nah, tidak sedikit kadang-kala fokus kita terhadap masalah-masalah dalam hidup membuat kita teralihkan daripada Tuhan. Ya. Jadi oleh karena itu kita perlu, menurut saya kita perlu belajar menjaga fokus kita dan kepercayaan kita kepadanya. Karena itu penting sekali. Ya, dan juga di dalam firman kalau teman-teman sering membaca atau mendengar, dalam firman Tuhan juga banyak contoh-contoh orang-orang yang fokus kepada Tuhan. Ya, dan mereka bisa melihat bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan mereka. Ya, dan itu bukan cuma campur tangan yang biasa ya, bisa campur tangannya luar biasa ajaib ya. Contohnya kita bisa lihat Elisa, kita bisa lihat Yosafat, kita bisa lihat Daud. Ya, kita bisa lihat Elisa tuh bagaimana waktu Elisa tuh tetap tenang waktu dikepung oleh pasukan tentara Aram. Sementara bujangnya si Gehazi ketakutan. Waktu dia ketakutan, Elisa berkata apa? Terlebih besar yang menyertai kita dibandingkan mereka. Nah, ini yang menarik. Ya, Elisa berdoa dan dia mendoakan bujangnya. Dan waktu matanya tercelikan dia lihat begitu banyak tentara Allah. Bala tentara Allah dan mereka menaiki kuda berapi yang luar biasa. Dan menariknya lagi, justru tentara Aramnya itu bisa menjadi tawanannya Elisa untuk diserahkan ke bangsa Israel. Nah, teman-teman nanti bisa baca di di 2 Raja-Raja ayat yang ke-6. Ya, silakan dibuka nanti ya, dibuka aja nanti setelah ini. Nah, contoh yang lainnya Yosafat. Bagaimana Yosafat tetap tinggal tenang walaupun dikepung oleh 3 suku pada saat itu, 3 bangsa yang kuat, bangsa Moab, bangsa Amon, dan satu lagi bangsa Meunim. Ya, di dalam ketakutannya dia menyuruhkan Bani Yehuda untuk berdoa dan berpuasa, tinggal tetap di dalam bait Allah. Dan apa yang terjadi luar biasa, dia cuma lihat doang, dan disinilah kunci kemenangannya terjadi. Dia diam tapi Allah yang berperang. Ya, seperti sudah dinubuatkan oleh Yahasiel bin Zakaria bahwa bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Jadi dia duduk, dia lihat dan menang. Ini benar-benar satu hal yang ajaib pada saat itu. Nah, teman-teman nanti bisa baca di 2 Tawarikh yang ke-20. Dan yang ketiga adalah, ini salah satu contoh yang lain adalah Daud. Waktu Daud melawan Goliat. Tentara Israel ngelihat Goliat begitu besar, mereka panik, mereka takut. Tapi Daud begitu tenang, ya, fokus kepada Tuhan dan dia tahu kok bahwa Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan bertindak melawan orang ini. Dan terbukti lagi-lagi dinyatakan luar biasa. Kita sudah pernah tahu kisah tentang Daud ya. Dan itu bisa teman-teman baca di 1 Samuel ayat yang ke-17. So, jadi apa yang menjadi masalah kita di dalam masa-masa sulit ini? Apa masalah kita? Adakah masalah kita? Ya, saya rasa itu kembali kepada fokus kita. Kita mau lihat iklan atau kita fokus kepada jalan? Kita mau lihat iklan yang gak kunjung habis atau kita fokus kepada jalan dan sampai tujuan lebih cepat? Pilihan saya kembalikan sama teman-teman. Ya, ya apa yang jadi masalah teman ya tadi bisa juga tadi ya kan seperti saya katakan di awal, bisa juga masalah keuangan, karir, jodoh, ya dan lain sebagainya. Dan saya merasa, menurut saya semua masalah yang terjadi itu diizinkan Tuhan untuk kita belajar fokus kepada Tuhan. Jadi bukan kita malah teralihkan distrak kepada iklan-iklan ini kepada masalah, tapi justru kita lihat bagaimana Tuhan bekerja melalui masalah. Itu yang harusnya terjadi. Ya. Nah, saya kasih kesempatan kepada teman-teman untuk ya berpikir, ya untuk teman-teman kembali merenungkan, apakah saat-saat ini fokus saya sudah tepat? Apakah saat-saat ini fokus saya benar-benar kepada tujuan saya? Atau kanan kiri terlalu lebih menarik daripada tujuan yang ingin kita capai? Ya. Demikian juga
saya punya satu firman yang buat saya pada saat saya pun mengalami. Saya bicara seperti ini pun buat saya, kenapa? Karena saya pun mengalami dan pun masih belajar sampai hari ini. Namun ada satu firman yang buat saya selalu menguatkan saya. Seperti tadi kita lihat beberapa contoh, saya ambil dari contoh 3 aja. Coba perhatikan tadi saya. Tuh Elisa tenang. Waktu Yosafat tenang. Bahkan waktu Daud tenang. Ketiganya saat menghadapi masalah selalu punya postur apa? Tenang. Dan Tuhan juga kasih tahu melalui firman-Nya di Yesaya 30 ayat 15. Justru di dalam tinggal tenang. Dan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Justru disitulah ada kekuatan. Bukan panik. Waktu kita panik justru kita nggak tahu lagi jalan keluar. Waktu kita panik justru itu merugikan kita. Namun waktu kita tenang, waktu kita percaya bahwa Tuhan benar-benar akan menolong, maka terjadi sesuai dengan apa yang kita yakini dan Anda yakini. Nah, saat-saat seperti kondisi kayak seperti saat ini, yang pandemi saat ini, menurut saya ini adalah waktu yang tepat untuk kita belajar fokus kepada Tuhan. Kembali lagi kalau diibaratkan tadi yang di awal saya ceritakan orang nyetir, yuk kita lihat kaca depan lagi. Jangan terlalu banyak lihat spion, jangan terlalu banyak iklan, kecuali macet. Iklan dipajang tujuannya untuk apa? Kalau macet kita ada hiburan, betul? Tapi kita salah, kita nyetir kenceng lihat iklan ya nabrak. Ya, banyak dari kita tuh salah fokus. Ya, kalau berhenti, nah boleh lihat iklan. Kalau mau mundur baru lihat spion. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita terlalu sering lihat spion. Jadi takut untuk maju ke depan. Terlalu lihat distrak masalah-masalah. Jadi akhirnya apa? Fokusnya salah. Ya, jadi yuk kita belajar fokus. Dan kita belajar fokus kepada Tuhan. Ya kalau punya waktu teman-teman dan punya hati. Boleh juga salah satu hal yang fokus kepada, bisa mengalihkan kita belajar arti fokus pada Tuhan juga bisa melayani. Salah satu yang melayani. Seperti tadi yang ada di tempat ini. Ada singer, WL, dan pemusik. Itu adalah salah satu cara menurut saya. Itu cara untuk kita belajar tetap fokus di dalam Tuhan. Karena kalau kita fokus kepada masalah, aduh sulit. Kita akan ketemu semua berbagai macam masalah. Ya ada aja gitu loh. Tapi kalau kita fokusnya kepada Tuhan, minimal ada ketenangan. Mungkin waktu tadi main musik saya lihat Brother Troni mungkin happy gitu ya. Ada juga tadi yang katanya mungkin malu-malu ya, cici saya waktu itu. Tapi akhirnya wah luar biasa. Saya takjub gitu loh. Karena melayani Tuhan itu nggak harus hebat, ya. Melayani Tuhan itu nggak harus hebat. Melayani Tuhan itu dari dalam hati, ya. Nggak harus jago nyanyi, indah suaranya, tapi yang penting apa? Kemauan di dalam hati untuk mau melakukannya buat Tuhan, ya. Itu seperti itu. Saya pernah ngobrol dengan salah satu orang, teman saya, lagi bercerita untuk ini waktunya fokus kepada Tuhan. Tiba-tiba dia bilang, kok sekarang gereja tutup. Bagaimana saya bisa beribadah? Bagaimana saya bisa dekat dengan Tuhan? Saya agak tersenyum, mau ketawa. Saya cuma kasih satu pertanyaan ke rekan saya itu. Bro, boleh tahu nggak gereja itu fungsinya apa? Ya, buat tempat beribadah, gitu ya, teman-teman. Betul nggak? Ya. Buat doa, buat ketemu Tuhan, bla bla bla, betul ya? Iya kan? Ya itu pun jawaban yang saya terima dari teman saya, dan itu tidak salah, saya tekankan tidak salah. Tapi sejatinya menurut saya, fungsi gereja nggak cuma buat itu. Justru malah menurut saya, sejatinya gereja itu adalah tempat kita belajar untuk melayani. Karena gereja itu adalah satu wadah, suatu komunitas, bukan cuma untuk beribadah saja, ya. Nah, di gereja itu juga kita bisa belajar untuk apa? Tadi melayani. Melayani siapa?
melayani banyak orang. Nah, kadang-kala ada orang yang datang gini, aduh kok saya, ya teman, ini cerita salah satu lagi cerita yang ke saya ngobrol kan, saya sering ngobrol dengan beberapa rekan-rekan. Kok saya tuh nggak suka melayani di gereja, karena apa? Karena saya nggak suka dengan orang itu. Mungkin teman-teman pernah menghadapi dan mengalami hal tersebut. Saya nggak suka melayani karena ada dia tuh yang sok tahu, ada dia yang sok pintar, itu yang nggak terkalahkan firman-Nya. Waduh, banyaklah seperti itu. Betul ya? Namun saya mau katakan, dan saya katakan sama teman saya, brother, saya mau kasih tahu kamu, di gereja itu bukan tempat hanya untuk berdoa memuji Tuhan. Kalau kamu pikir seperti itu, menurut saya kecil sekali Tuhan kita. Justru menurut saya sejatinya gereja itu adalah tempat untuk melayani. Melayani siapa? Saya mau kasih tahu, melayani bukan cuma orang yang pengen dilayani, yang melayani orang yang suka sama saya dan saya suka sama dia. Tapi saya akan melayani orang yang saya nggak suka dan mungkin dia nggak suka sama kamu. Itu kita harus belajar melayani bukan cuma orang yang saya suka, tapi orang yang saya nggak suka. Dan yang kedua, kita belajar bekerja sama dengan rekan-rekan yang saya suka dan saya nggak suka. Setuju? Yang ketiga, menselaraskan pikiran yang berbeda-beda untuk satu tujuan yang sama, yaitu melaksanakan panggilannya sampai garis finish. Pikiran yang beda, bukan pikiran yang sama. Jadi kalau kita kumpul, kita melayani, pikirannya harus sama. Enggak enak. Enggak seru, justru pikirannya harus beda. Supaya muncul ide yang banyak. Justru karena begitu banyak perbedaan, maka kita akan kaya. Kalau kita mau cari yang sama saja, kita nggak akan dapat sesuatu. Dan yang keempat, kita belajar kerendahan hati. Justru karena saya nggak suka dia, saya tetap melayani. Justru karena nggak suka sama dia, saya tetap bekerja sama. Dan saat itu saya akan belajar arti kerendahan hati. Tapi kalau saya nggak suka, saya kabur. Sudah, sampai di situ saja. Dan saya mau katakan sama teman saya waktu itu, justru brother, saya kasih tahu gereja yang sesungguhnya tempatnya buat itu. Sebab kalau gereja hanya untuk memuji Tuhan, wah, Tuhan kita kecil. Sekarang kalau gereja ditutup seperti saat ini, tuh jadi kita nggak memuji Tuhan. No, kita akan tetap memuji Tuhan, even gereja udah nggak ada sekalipun. Karena apa? Karena gereja adanya di sini. Kalau kita membatasi gereja, kita akan membatasi untuk menjaring jiwa-jiwa datang. Saya nggak bisa bawa jiwa. Kenapa? Karena gerejanya tutup. Aneh nggak sih? Kita menjangkau jiwa, bukan untuk bawa ke gereja di mana kita berada, gereja di mana kita bertumbuh. Tapi kita menjangkau jiwa untuk dia kenal siapa Tuhan Yesus. Dia kenal bagaimana Tuhan Yesus yang sudah menolong kamu, hidup dalam diri kamu, mengubah hidup kamu, karakter kamu. Sehingga kamu udah bukan orang lagi yang sama seperti dulu. Gereja cuma wadah, gereja cuma komunitas. Gereja bukan segala-galanya, karena saya mau katakan yang terpenting adalah di sini. Percuma kamu ada di dalam gereja, tapi fokusmu tidak ada di situ. Percuma. Karena yang terpenting adalah panca indera kita waktu kita menyembah Tuhan. Tuhan hadir, dan Tuhan hadir gak cuma di gereja. Gak mungkin dia telepon, Anton, kalau kamu di mana gereja situ? Oh ya, nanti aku datang di situ. Kalau gereja yang itu aku gak datang. Enggak. Aku di WC berdoa, kalau Tuhan mau hadir, hadir. Betul? Amin. Aku lagi makan, kita lagi makan, aku berdoa Yesus hadir, hadir. Mau ada di mana, even di penjara sekalipun, kalau Tuhan hadir, hadir. Dan pada saat Tuhan hadir, itulah gereja. Jadi jangan berpikir sempit, justru saat ini yang menarik. Iman kita bertumbuh, karena gereja saat ini udah gak ada, saat ini belum. Terpaksa harus lockdown dulu gereja. Toh bukan cuma gereja, penganut agama lain juga gak boleh. Sampai saudara kita yang besok aja mau lebaran aja, gak bisa juga.
merayakannya harus di rumah, ya sudah. Tapi hal ini tidak akan menjatuhkan iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena fokusnya benar Tuhan. Karena fokusnya bukan ada membuat sesuatu di gereja. Oh jadi, nanti kalau ini nggak bisa ketemu si itu Melan, aduh, nggak bisa ketemu si itu lagi siapa namanya, ya sebutlah sebuah nama orang lah. Jadi kalau kita datang ke gereja karena kita mau bertemu dengan orang-orang ini, orang-orang itu, ya salah fokus. Kita datang mau ketemu Tuhan. Dan saat ini pun kalau teman-teman fokuskan diri teman-teman kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir saat itu juga. Ya, maka itu teman-teman bisa baca tadi di Ibrani yang 12 ayat yang ketiga lanjutannya. Ini yang menarik ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, jelas di sini dikatakan bahwa apa? Yesus aja jadi contoh buat kita. Ya, Yesus jadi contoh buat kita. Bagaimana Yesus itu yang kudus, ya, jalannya benar. Itu yang nggak suka banyak. Ya, apalagi kita. Ya, proses belum kudus lagi proses. Ya, pasti banyak yang nggak suka, wajar. Tapi sekali lagi fokusnya kan buat Tuhan. Betul? Dan Tuhan kasih lihat kok sebagai contoh. Ya, Yesus punya murid Petrus dan Yudas. Nah kita tahu sama tahu. Udah menjelang akhir, satu berkhianat. Betul gak? Satu menyangkal. Yang satu lagi ngejual. Bayangkan di dalam pelayanan. Yesus aja kalau jadi seperti saya, gak suka dengan 1-2 orang gara-gara salah fokus, pergi. Yesus saya rasa harusnya kemarin kasih contoh, wah ini bakal mengkhianat nih, kamu pergi jauh-jauh. Kamu pergi atau aku yang pergi, begitu gak? Jelas kita gak bisa begitu. Dan Yesus ngajarinya gak begitu. Bahkan sampai terakhir dia dijual lagi. Yudas pun kembali lagi, pilihannya dikasih kepada kita. So, apapun saat ini yang kita perbuatlah untuk Tuhan. Ingat fokus kita untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau kita mau senangkan Tuhan, besar kemungkinan ada orang manusia yang gak senang. Ada yang mungkin senang, tapi gak apa-apa. As long as Tuhannya senang, yang gak senang buat saya gak pusing. Betul gak? Kita belajar fokusnya kan untuk senangkan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita senangkan Tuhan, ya gak usah pusingin orang lain. Kalau orang lain yang senang, besar kemungkinan itu kemuliaannya buat saya. Setuju gak? Kalau saya mau senangkan Tuhan, ada yang gak senang sama saya gak apa-apa. Karena Tuhan yang kasih kemuliaan itu buat saya. Jadi kita jangan salah fokus. Kembali lagi saya ingetin, kalau nyetir lihat kaca depan. Gak mungkin nyetir begini mulu. Ya, berbahaya buat Anda. Ya, yang begini aja masih bisa nabrak kok. Ya, seperti itu. Jadi gereja itu ada di dalam hati kita saat ini. Ya, gereja itu kembali lagi kepada diri kita. Kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan ya, kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau punya waktu tadi saya katakan mau melayani silakan. Tempat terbuka. Karena asal apa? Memang saya tergerak untuk menyenangkan hati Tuhan. Lakukan yang terbaik. Ya. Dasar yang terpentingnya adalah apa? Keteguhan kita adalah kepercayaan yang kokoh di dalam Tuhan dan keyakinan akan pemeliharaan dan kasih setianya yang memampukan kita melalui pergumulan dan masalah. Dasarnya itu. Jadi nggak usah dipusingin keadaan pandemi, gereja, rekan sekerja, problem ini itu dan lain sebagainya. Belajar lupakan. Saya nggak bilang kita harus tinggalkan, tapi sementara tahan dulu. Banyak dari kita dalam hidup seringkali kita butuh jawaban atas doa kita. Baik itu kesembuhan, mungkin yang sakit, mungkin juga baik pemulihan di keluarga. Tapi kita fokusnya adalah
tanpa sadari fokus kepada tadi iklannya, penyembuhannya, fokus kepada apa? Pemulihannya. Termasuk beberapa waktu yang lalu teman sekolah saya datang ke saya cerita bagaimana dia sedang proses perceraian. Dia cerita ke saya menarik gitu ya. Ini juga sebenarnya berhubungan dengan seperti pelayanan. Dia cerita bagaimana dia punya masalah keluarga dan saat ini proses perceraian. Dan saya cuma jawab satu, bro, saat ini fokusmu sama Tuhan. Dia bilang Tuhan udah lama meninggalkan dia. Wah, berat kalau kamu bilang kayak begitu. Saya tanya sama dia satu hal sebelum bertanya ke yang lain. Boleh kasih saya satu aja. Apa kebaikan Tuhan dalam hidup lu? Dia lama mikirnya. Ada, saya kalau diemin tuh setengah jam kali ada. Ya kita diam-diaman. Karena dia gak bisa jawab. Padahal di dalam grup kita, dia sempat berkata, wah terima kasih Tuhan, ada orang pesan ini, itu, dan lain sebagainya. Berapa banyak dari kita, seringkali waktu dapat sesuatu, kita gak catat kebaikan Tuhan. Kita fokusnya pada hal yang menimpa kita. Padahal kalau kita jumlahkan kebaikan Tuhan dengan apa yang menimpa kita, masalah, masih banyak kebaikan Tuhan dibandingkan masalah. Tapi karena kita salah fokus, ya terjadi seperti itu. Ya, satu orang datang ke saya, kok yang tadi, saya gak suka melayani, kenapa? Karena di dalam pelayanan ada orang itu gak benar, menurut dia gak benar. Terus jadinya gimana kalau kamu mau melayani? Ya kalau dia udah minta maaf baru aku mau melayani. Jadi gini, dia minta maaf baru kamu melayani. Iya kok. Kalau dia nggak minta maaf kamu nggak melayani. Iya, makin terlihat kebodohannya. Aku bilang, kok ngomong gitu kok? Iya. Karena apa? Kalau kamu fokus melayani untuk Tuhan, kamu nggak akan fokus ke masalah itu, betul? Karena fokusnya salah, betul nggak? Kan tadi mau melayani kalau dia tunggu minta maaf. Kan saya tadi di awal katakan, saya akan melayani, belajar untuk melayani even orang itu suka atau nggak suka sama saya. Karena yang saya layani adalah Tuhan. Kalau saya cuma melayani apa yang saya suka, itu kita nggak melayani Tuhan, fokusnya salah. Demikian juga saya bilang, kalau kamu berpikir seperti itu, fokusmu salah. Kamu akan melayani setelah dia minta maaf. Berarti kamu fokusnya ke siapa? Kamu layani siapa? Baru dia diam. Kalau kamu benar, kamu bilang fokusmu sama Tuhan, ya lupakan pikiran-pikiran seperti itu. Demikian juga ke teman saya yang tadi. Ya saya gak akan ceraiin dia kalau dia tidak selingkuh. Tapi kalau dia selingkuh baru aku ceraiin loh. Fokusmu sama siapa? Kalau kamu menyenangkan hati Tuhan, kamu gak ceraiin dia. Tapi kamu akan cari tahu kenapa dia selingkuh. Nah, supaya kamu akan belajar bersama-sama membangun keluarga yang lebih baik. Karena besar kemungkinan salah itu bukan cuma dia, tapi ada di kita. Kita jangan cuma mau didengar, jangan cuma mau dimengerti, tapi kita belajar untuk mendengar dan belajar untuk mengerti. Dengan begitu kita akan menetapkan dengan benar fokus kita kepada Tuhan. Apapun persoalan kehidupan saat ini, apapun keadaan saat ini, fokus kita akan benar. Kita akan tetap melihat kaca depan, kita akan nyetir dengan benar, kita akan pakai seatbelt dengan baik. Dan apapun keadaannya, nanti ada lubang, ada apa, belok kiri, belok kanan, kita akan tetap fokus. Karena kita tahu jalan yang kita tuju dan finishnya ada di mana. So teman-teman, kembali lagi lah, kembali kepada fokus kita. Kembali kepada Tuhan. Ini waktunya kita untuk kembali mencintai Tuhan. Gimana kok? Ada satu cerita, satu hari ngobrol. Aku nggak ngerti, nggak dengar suara Tuhan. Aku tanya sama dia, apa satu firman aja yang kau ingat di dalam Alkitab? Satu aja. Nggak ada. Ya bagaimana Tuhan mau bicara sama kau? Diam dia. Oh iya. Karena Tuhan akan berbicara melalui firman. Satu firman aja kamu nggak tahu. Dari Kejadian sampai Wahyu satu aja. Apa ya? Kamu pernah sekolah minggu gak? Oh dia sekolahnya Senin sampai Sabtu. Minggunya dia gak sekolah, apa wajar. Ya, ini bercanda ya. Tapi ini benar ceritanya benar. Jadi kita
begitu luar biasa pengen merasakan Tuhan bicara sama kita. Kita pengen Tuhan ngomong sama kita. Tapi kita salah pemahamannya. Kita pengen Tuhan jawab doa kita. Kita pengen Tuhan tolong bereskan masalah kita. Tapi kita nggak mau kenal pribadinya Tuhan. Karena Tuhan tuh adil. Karena yang udah di firman juga ada 10 orang disembuhkan, yang balik berapa? 1. Tuhan gak pengen beresin masalah kamu buru-buru bukan karena apa-apa. Karena kalau begitu udah beres masalahnya, hal itu belum tentu akan buat kamu jadi lebih mengenal Tuhan. Karena begitu beres belum tentu kamu akan jadi lebih mencintai Tuhan yang udah hilang. Fokus dengan pemberian Tuhan dan berkat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan gak pengen kamu jadi 9 orang, tapi Tuhan pengen jadi kamu yang 1 orang. Makanya diizinkanlah segala persoalan, segala masalah hadir. Supaya kita belajar. Dan kalau kamu tenang seperti Daud, Yosafat, dan Elisa, kamu akan lihat penyertaan Tuhan melalui masalah demi masalah. Dan kamu akan takjub di akhirnya, Tuhan, saya tuh pengen bangunin, Tuhan luar biasa banget gitu. Saya mau kasih sebuah kesaksian. Enggak. Tarik nafas. Karena ini luar biasa buat saya. 5 tahun dari 2015 saya menghadapi persoalan dari keadaan yang biasa. Udah usah, jangan pakai gitar ya, nggak usah, tidak perlu dimelokan. Tapi semoga ini bisa memberi kekuatan. Kalau saya dapat kekuatannya, saya percaya Tuhan juga yang sama yang akan beri kekuatan buat teman-teman. 2015, 14, 15 begitu luar biasa dalam hidup saya, di mana Tuhan izinkan menggoncang perekonomian hidup saya, dan itu tidak pernah terfikirkan sedikit pun dalam hidup saya. Dalam perjalanannya, bohong kalau tadi saya bisa melakukan hal seperti tadi, bohong. Karena itu proses. Saya pun mengalami persoalan sama. Saya pun pernah melihat layar demi layar, iklan demi iklan. Ya, sama. Bertahun-tahun saya ngeliatin iklan terus. Sambil saya tetap lihat kaca depan. Tapi di dalam perjalanannya baru saya mengerti. Maka itu saya bawakan firman hari ini. Fokus kepada Allah di dalam pergumulan. Saya dulu awalnya gak ngerti. 5-6 tahun berjalan, saya harus menghadapi kesulitan. Namun saya harus akui di dalam kesulitan saya, pemeliharaan Tuhan tetap ujung-ujungnya sempurna. Fair. Kenapa? Jangan cuma lihat masalahmu, lihat bagaimana dia pelihara kamu. Itu yang penting. Dan saya lihat satu demi satu dia pelihara. Even harus hilang ini, habis itu, tapi pemeliharaan tetap. Sampai hari ini saya tetap masih makan beras yang terbaik. Saya tetap masih kasih sekolah anak saya bagus. Saya tetap bisa berikan kepada orang tua saya, mertua saya cukup. Artinya walaupun mungkin keinginan saya yang besar belum tercapai, mungkin cita-cita dan harapan saya belum terwujud, tapi satu hal yang harus kita lihat, bahwa Tuhan tetap pelihara dan jaga kita. Dan sempat Tuhan izinkan perlahan-lahan ekonomi menurun. Dalam proses itu satu hal aja, nah, mungkin ada teman-teman saya yang kenal saya, satu pun saya tidak pernah merengek, menangis atau bercerita mengenai keadaan itu kepada siapapun. Kecuali saya masuk ke kamar dan berteriak sama Tuhan dan yang kedua istri saya. Karena apa? Menurut saya tidak perlu kamu bercerita kepada orang lain. Karena mereka punya masalahnya sendiri. Tapi perhatikan waktu menghadapi persoalan demi persoalan, ada aja tangan Tuhan tolong saya, dan itu luar biasa. Satu demi satu orang bisa tolong saya. Satu demi satu orang-orang itu tidak meminta apapun. Ya udah dia tolong
beri. Begitu aja. Dan menurut saya itu kalau bukan Tuhan bohong. Dan saya rasa saya perlu bersyukur di balik itu semua. Sambil saya menantikan kalau memang Tuhan izinkan harapan saya terwujud. Dalam perjalanan kondisi sulit seperti ini, Tuhan nyatakan satu demi satu, saya bereskan finansial saya. Satu demi satu dari tahun lalu, saya bisa bereskan satu-satu mungkin hutang-hutang saya. Karena masalah saya di finansial. Saya gak ada masalah dengan hubungan. Tapi saya harus akui, kadang-kala kalau masalah finansial ngaruh ke masalah hubungan. Betul? Enggak ya, semoga jangan ya. Ya itu kita bereskan. Ya penting hubungannya saya jaga. Waktu sulit saya cuma lari ke Tuhan dan saya cuma pegang tangan istri saya, kita berdoa. Kita gak punya apa-apa. Kita cuma punya Tuhan. Jangan bilang gak punya apa-apa, tapi saya punya Tuhan. Saya belum kehilangan semua, saya masih punya Tuhan. Artinya selama masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Kembali fokus saya arahkan kepada Tuhan. Dan 2019, 2020 di tengah pandemi ini, saya melihat perlahan-lahan Tuhan bereskan. Tuhan bereskan. Sampai sekarang mulut saya nggak bisa berkata apa-apa lagi, coba bilang Tuhan, saya nggak layak. Biar mau ngomong baik juga saya bilang kayak nggak layak. Kenapa? Emang Tuhan udah baik sih gitu loh. Ya, menurut saya udah lebih dari kata baik untuk menggambarkan Tuhan. Untuk udah lebih dari kata amazing, luar biasa, awesome, udah lebih daripada itu. Kenapa? 5-6 tahun saya cuma diam. 5-6 tahun saya sampai kehilangan keyakinan diri saya. Saya bersyukur saya punya istri yang selalu pegang tangan saya di waktu-waktu sulit dalam hidup saya, dibuat saya tetap yakin, badai pasti berlalu. Itu kata dunia bilang. Saya bilang, no ma, it's not badai, saya bilang. Ini belajar. Cuma saya nggak tahu lulusnya kapan. Betul? Betul. Tapi saya percaya, saya pasti lulus ma, saya bilang. Cuma kalau kamu mau sabar nunggu lulus, pasti hasilnya indah. Yes. Sampai kapan belajarnya? Sampai mati. Sampai kita kembali ke Tuhan. Tapi percayalah, satu persatu bohong kalau Tuhan gak beresin. Dan akhirnya 2020 di tengah orang sulit seperti ini, Tuhan pulihkan semuanya satu persatu. Awalnya saya pernah bercerita sama adik saya. Kok bagaimana keuanganmu? Besar pasak daripada tiang, saya bilang. Saya ngomong tuh, gak ada orang yang nanya loh. Cuma dia doang yang nanya. Dan saya ngomong, besar pasak daripada tiang. Diam, saya juga diam. Saya gak pernah cerita sama orang. Cuma dia, karena dia nanya saya jawab. Karena gak banyak orang mau tanya. Dan saya pikir gak perlu. Kira masa datang, terus mukanya datang. Kayak hidup dah, besok udah gak ada lagi gitu loh. Saya percaya masih ada. Saya cuma bilang, saya percaya Tuhan pasti tolong. Sekarang besar pasak daripada tiang. Besok tiang saya lebih besar daripada pasaknya. Dan 2020 semua terbereskan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau teman-teman bilang keadaan sulit, nggak semua keadaan sulit. Kalau teman-teman bilang semua orang dipecat, saya bilang itu cuman bahasa di televisi. Gak semua perusahaan bangkrut kok saat ini. Di tengah pandemi ada perusahaan yang naik, meningkat. Makanya jangan sering-sering nonton TV. Ya, sering-sering baca firman aja. Kalau baca firman ada kekuatan, kalau nonton TV ada ketakutan. Ya, saya beresin tadi aja siang beresin mobil. Ya, ada beberapa servis mobil laku, beres. Ada, datang terus luar biasa. Jadi nggak semua bisnis jatuh, nggak semua lagi susah. Di tengah kayak gini ada yang lagi luar biasa diberkati. Dan nggak sedikit orang yang justru di tengah kayak begini malah bisa investasi dan lain sebagainya. Jadi please jangan fokus kepada masalahnya,
tapi fokus kepada Tuhan. Fokus kepada, balik lagi, tujuan kita. Fokus kepada apa? Prosesnya. Seperti nyetir, kita mau kemana, jelas tujuannya. Dan selanjutnya begitu jalan, harus mulai fokus dong ke jalannya. Berarti kita lihat prosesnya kan, menuju mau ke puncak. Ya udah, kita fokus dong jalannya. Kalau kita nggak fokus jalannya, bisa salah. Suruh rambunya belok kiri, menuju Cawang kita lempeng ke Bekasi, ngaco. Jadi lebih jauh. Jadi kembali lagi, kalau fokusnya benar, ya, dan prosesnya kita jalani dengan benar, pasti ada jalan keluar. Ya, sekarang jangan minta Tuhan beresin dulu masalah. Kenali dulu Tuhanmu. Kalau kamu mau beresin masalahmu, besar kemungkinan masalahnya nggak beres. Kamu kecewa. Tapi kenali Tuhanmu. Waktu kamu kenali Tuhanmu, kamu akan lihat ternyata masalah kamu kecil. Kalau kamu nggak kenal Tuhanmu, kamu akan lihat masalah kamu lebih besar daripada Tuhanmu. Jadi kalau kamu fokus kepada Tuhannya, masalahmu sangat kecil. Ya, saya rasa itu saja dari saya. Ya, ada satu lagu yang semoga bisa memberkati ya teman-teman. Satu lagu yang saya pengen nyanyikan. Tadi saya minta lagunya berjudul, ya, karena lagu ini jujur ngomong, apapun kondisi keadaan saya suka banget lagu ini ya, karena mungkin teman saya bisa pergi, mungkin partner bisnis bisa hilang, mungkin orang bisa kecewakan saya, tapi saya percaya asal Tuhan aja jangan lakukan hal itu, saya yakin kok hidup saya udah cukup. Selama Tuhan masih bersama dengan kita, selama Tuhan beserta kita, semua akan berjalan dengan baik teman-teman. Percaya saja, percaya. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Engkau tak besertaku. Selama saya menghadapi pergumulan, saya selalu nyanyikan lagu ini. Lagu ini akan terus membuat saya tetap jalan di tracknya Tuhan. Saya merasa dapat kekuatan melalui lagu ini. Saya merasa seolah-olah Tuhan selalu kasih bensin dalam mobil saya, sehingga mobil saya tuh nggak akan pernah berhenti. Tuhan seolah-olah bersihkan depan mobil saya, sehingga ada badai, ada hujan, ada kotoran, saya tetap bisa lihat jalan saya. Saya tetap fokus tujuan saya. Proses demi proses jalanin saya. Dan lagu ini benar-benar nguatin kita, nguatin saya. Dan saya percaya Tuhan yang menolong saya, menolong semua, menolong kita, Dia pasti mampu menolong Anda. Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin
langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah selesai. Hamba percaya Engkau masih berlanjut dan terus berlanjut sampai kami kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses yang boleh kami lewati, setiap persoalan, pergumulan, apapun bentuknya Tuhan. Kami berterima kasih karena melalui hal-hal tersebut kami belajar banyak. Kami belajar untuk dibentuk karakter kami. Kami belajar untuk mengerti isi hati Tuhan dan mencintai Tuhan lebih sungguh lagi dalam hidup kami. Setiap proses, setiap pergumulan bukanlah alat yang membuat kami jatuh. Justru hal tersebut adalah alat untuk membuat kami naik dan mempercayai Tuhan bahwa dan selalu menaruh harapan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan selalu beserta dengan kita. Kalau semua itu boleh terjadi Tuhan, kami tahu Tuhan, itu bukti bahwa Tuhan mencintai kami. Karena Tuhan akan mengajar kami untuk kami belajar lebih lagi mencintai Tuhan. Bagaikan seorang ayah kepada anaknya, tentunya seorang ayah yang sayang kepada anaknya, dia tidak akan membiarkan anaknya bertumbuh dengan tidak mengerti hal-hal yang terpenting dalam hidup. Justru di saat-saat terpenting dalam hidup, orang tua kita akan menyiapkan kita. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan kita semua di dalam kehidupan untuk berjalan sesuai dalam rancangan dan rencananya. Dia perlu untuk mengarahkan, mempreposisi kembali tujuan hidup kita. Karena kami tahu Tuhan, kami punya tujuan hidup bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk sukses saja di dalam karir, bukan saja untuk menikah dengan orang yang kita cintai, dan bukan saja untuk menerima kesembuhan atau berharap keluarga kami dipulihkan. Namun tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Melaksanakan apa yang sudah menjadi pekerjaan yang Tuhan sudah contohkan kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, terima kasih. Kami tahu ini waktunya menuai. Persiapkan kami lebih lagi Tuhan, untuk kami siap menuai jiwa-jiwa yang datang pada Tuhan. Bukan untuk kami bawa ke dalam komunitas gereja kami, namun untuk lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus dan menghidupi Tuhan di dalam setiap hati kami, dan selalu percaya bahwa masa depan bersama dengan Tuhan selalu indah. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus. Kami menyerahkan kembali ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kau yang beracara penuh, Kau yang kembali pulihkan setiap rekan-rekan kami. Mungkin yang saat ini ada yang sakit, mungkin yang saat ini sedang berbeban berat, mungkin yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong pimpin, Tuhan beri jalan keluar, sehingga setiap persoalan mereka boleh hadapi dan mereka menemukan solusi yang terbaik. Dan yang terutama mereka jauh lebih mengenal Tuhan lebih daripada sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.